Boleh next boleh next slide, Kak? Oh, oke, kayaknya aku aja yang share screen kali ya. Bentar. Oke, kita lanjut ya ke penjelasan yang tadi nih. Tadi kita tuh nyampe opsi B ya. Opsi B itu kurang tepat karena ini cuma teach children aja nih. Nah, tapi kan kita juga ada audiensnya, ada parents-nya juga kan, jadi kurang tepat ya. Nah, yang C ini tepat nih karena ada audiensnya tuh ada parents dan children. Inform parents and children. The consequences of bullying on internet. Bener banget nih yang C. Nah, terus yang D. Educate people that bullying may take place in various social media outlets. Ya, sebenarnya ini pernyataannya benar sih, cuma educate people itu sekali lagi itu terlalu luas gitu. Nah, kemudian jadi kurang tepat ya karena terlalu luas. Itu. Yang E nih terakhir, notify adults and children to learn and practice good manners. Nah, sebenarnya ini audiensnya tepat nih, adults and children. Tapi, nah, practice good manners-nya ini maksudnya apa nih? Terlalu luas ya, kan good manners bisa aja manners di sekolah, manners di rumah. Tapi yang di sini yang dimaksudkan adalah manners di dalam bidang teknologi atau manners dalam bermedia sosial gitu kan. Jadi yang E itu kurang narrow nih, good manners-nya harus ditambahin good manners in di internet gitu. Kalau itu benar, nah ini kan nggak ada, jadi kurang tepat gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, teman-teman. Saatnya sesi Q&A lagi. Tadi pembahasan aku udah cukup ya dari aku. Barangkali masih ada yang belum jelas, silakan untuk raise hand atau mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat. Yuk, aku hitung lagi sampai 10 ya kayak tadi. Oke, kalau udah sampai 10 nggak ada yang raise hand atau tanya di chat, aku lanjut ke soal selanjutnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, bener ya, ini nggak ada yang mau nanya ya. Ayo, nggak apa-apa kok kalau nanya, nggak apa-apa. Jangan malu-malu ya guys, supaya kita bisa bener-bener paham sama materinya. Gitu. Oke, karena nggak ada yang mau nanya, kita lanjut aja ke next question. Soal ketiga. Nah, ternyata ini adalah soal SIMAK UI 2016. Sama nih kayak yang, inget gak sih soal nomor pertama itu bacaannya? Sama kan? Yang humans have a unique affinity for bitter food, bla bla bla. Nah, bisa nih kalian nggak usah baca teksnya lagi kan? Tapi nggak apa-apa sih kalau kalian misalkan lupa mau baca teksnya lagi juga nggak apa-apa. Nah, cuman ini ada perbedaan. Nah, ini bedanya di soalnya beda. Karena soalnya beda, tentunya opsi-opsinya juga beda dong. Oke, aku kasih waktu kayak tadi 2 menit. Barangkali ada yang mau baca lagi atau karena baru datang dan belum sempat baca yang nomor 1 tadi, silahkan. Jangan lupa dimasukin ke kolom chat ya teman-teman jawabannya. Aku tunggu 2 menit, berarti sampai 16.15 WIB. Silakan dikerjakan, teman-teman.
Yuk dijawab yuk teman-teman, nggak apa-apa kok salah juga. Nanti kan ada pembahasannya, terus kita bisa belajar kan dari pembahasannya. Yuk dijawab. Baru satu nih yang jawab, baru Irfan aja. Oke, udah ada nih. D dari Hanu, Anissa, A atau D. Oke deh, udah 16:15 juga. Kita lanjut ke pembahasan soal. Nah, karena tadi kita udah bahas satu-satu, dianalisis satu-satu gitu paragrafnya, jadi nggak usah lah ya. Nah, kita lihat nih jawaban yang bener apa. Yang D, to share recent findings on the relations between taste, preference, and personality. Hebat nih, udah banyak yang benar ya. Udah ada Hanu, nah terus SSHN, nah Anissa masih bingung ya, A atau D. Terus Irfan, ini masih bingung nih antara A atau C. Ini masih kurang tepat ya atau C. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama, bisa dicatat nih. Kalau misalkan ada hal-hal yang penting, barangkali nanti ada soal yang mirip-mirip nih. Nanti pas kalian UTBK atau mandiri. Gitu. Oke, karena tadi udah aku analis satu-satu, pokoknya intinya dari teks ini adalah tentang relasi atau hubungan antara kesukaan rasa makanan dengan personality atau kepribadian. Itu intinya pokoknya. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Nah, terus kenapa sih bukan yang A? Nah, yang A itu kan to illustrate the complex procedure of the research with examples gitu kan. Nah, jadi ini teksnya kan bukan ngomongin banget tentang research procedure kan. Ini lebih ngomongin tentang tadi yang relasi antara dua variabel tadi. Gitu. Jadi yang A itu kurang tepat karena kita nggak ngomongin banyak gitu tentang research itu apa sih, prosedurnya kayak gimana, example-nya apa gitu, enggak ya. Oke, coba kita lihat yang B. To explain how certain traits are affected by a person's food intake. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, relationship itu tidak dapat menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi yang B kurang tepat ya, karena yang B itu pernyataannya tuh menunjukkan pernyataan kayak hubungan sebab akibat gitu. Nah, kemudian yang C nih, to provide solid evidence on how fondness for bitter taste can be harmful. Ini juga kurang tepat ya, karena relationship again nggak bisa menunjukkan hubungan sebab akibat gitu. Nah, terus yang E, to criticize the methodology of the research and to offer a new perspective. Nah, coba yang ini tuh sebenarnya kurang tepat karena yang pertama to criticize gitu kan. Ini kan kita nggak mengkritik apa-apa gitu. Nah, jadi yang E kurang tepat. Nah, yang D tepat banget nih. Udah lagi kan to share recent findings. Nah, di sini kan ngebicarain tentang bahwa ini hasil penelitian loh. Ternyata rasa kesukaan kita tuh berhubungan sama apa sih kepribadian kita gitu. Jadi to share recent findings on the relations between taste, preference, and personality gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke deh, pembahasan dari aku udah. Sekarang kita lanjut ke sesi Q&A untuk soal yang ini ya. Silakan yang mau bertanya, barangkali tadi pembahasan aku kurang jelas atau aku kecepatan. Silahkan jangan malu-malu untuk bertanya. Ya teman-teman silahkan boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Kayak tadi aku bakal hitung dari 1 sampai 10 buat nunggu kalian nanya. Kalau sampai 10 nggak ada, aku lanjut ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nggak ada yang nanya ya, bener ya? Tadi juga udah pada banyak yang bener kok jawabnya. Udah pada paham semua ya. Oke, kita lanjut
ke soal yang keempat. Soal apa ya? Oh, ternyata soal SIMAK UI tahun 2018 nih. Masih baru-baru lah ya, 2018. Nah, oke, silahkan kalian baca lagi teksnya, terus kalian coba jawab di kolom chat. Sama, waktunya adalah 2 menit, berarti aku tunggu kurang lebih ya 16.22 WIB lah ya, aku tunggu. Silahkan teman-teman dijawab. Jangan lupa dijawab di kolom chat ya, biar aku tahu. Oke, udah ada satu nih yang jawab. Ayo yang lain yuk. Nih Irfan dari tadi paling cepet ya. Kerjainnya keren-keren. Bacanya bisa cepet nih. Yang lain masih aku tunggu ya buat jawab. Ayo, dicoba dijawab. Udah 16.23 nih teman-teman. Yuk, coba aja. Oke, udah ada Anissa. Ada Irfan. Oke, jawabannya dua nih beda nih. Ada B, ada D. Kira-kira yang benar yang mana? Apa terlalu susah kah kalian? Ini yang ini. Emang sih kadang suka itu ya agak kayak semuanya tuh benar gitu loh. Jadi susah gitu loh buat milih jawaban yang mana ya kira-kira yang mau dipilih gitu. Oke deh, nggak apa-apa. Yuk, kita lanjut aja ke pembahasan ya, biar kita tahu kira-kira yang benar yang mana dan gimana sih cara ngejawabnya. Yuk. Wah, ternyata jawabannya yang A nih, teman-teman. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Bisa dicatat again, barangkali nanti keluar gitu. Terus poin-poin pentingnya juga jangan lupa dicatat ya, biar bisa dipelajari. Nah, aku coba buat analisis lagi teksnya nih. Kalimat pertama, paragraf pertama ya. Unlike beloved children's stories, nature is a cruel, hard world that is painted not in watercolors but in blood. Nah, coba kalimat terakhir paragraf pertamanya nih. Plants with the time to build up
A strong defense can make their leaves so unappetizing that caterpillars will start eating each other to get their fill, leaving the plant alone. Nah, caterpillars itu apa sih, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ulet ya, caterpillars. Nah, bagi yang belum tahu nih caterpillars apa, kan kata baru nih jadinya, bisa dicatat barangkali nanti keluar di di vocab pas UTBK. Nah, coba. Nah, berarti kalau misalkan dari paragraf pertama nih, kita bisa tahu kalau misalkan ini teks tuh tentang, oh ternyata nature itu ada sisi kejamnya, yaitu ulet itu bisa makan satu sama lain gitu. Atau biasanya disebut apa ya kalau makan sesama jenis itu, yaitu kanibalisme. Nah, ini coba kita lihat ya di paragraf kedua, kalimat pertama nih. Researchers now plan to also look into how insect viruses are transferred during their more carnivorous period. Nah, terus yang kalimat terakhir, not only are their leaves protected from pests, but now those predators are spreading disease amongst themselves, reducing the herbivore population further. Oke, jadi ini paragraf kedua ini tentang virusnya, tentang penyebaran virus. Ya sebenarnya kalau dilihat-lihat yang B ya, kalau kita lihat dari paragraf kedua, tapi kenapa ayo yang A? Nah, coba kita lihat nih paragraf terakhir. Kalimat pertama nih ya. Interestingly enough, cannibalism can serve some important functions among these herbivores. Nah, kalimat terakhirnya, therefore we should not be too quick to judge this fuzzy title cannibalism. Nah, berarti paragraf terakhir itu ternyata menginformasikan kita bahwa cannibalism yang terjadi di nature itu nggak sepenuhnya negatif. Ternyata ada sisi positifnya juga. Nah, ini di yang item-item nih, sorry, kalimat penjelas yang nggak aku merah-merahin ini, ada nih contoh benefits-nya, yaitu untuk supaya kompetisi dalam rantai makanan itu bisa berkurang gitu. Nah, jadi sebenarnya yang disease itu tadi itu bermanfaat gitu. Jadi sebenarnya apa ya, yang lebih bisa menyimpulkan keseluruhan teks itu kan invert itu kan artinya kesimpulan ya. Jadi yang pertama yang pernyataannya benar dan juga bisa menyimpulkan keseluruhan teks. Jadi yang A yaitu cannibalism may balance the supply and demand for food. Yang B itu sebenarnya pernyataannya tuh benar, benar banget. Cuma sayangnya dia itu kurang bisa menyimpulkan keseluruhan teks gitu loh teman-teman. Oke. Nah, sebentar ini aku cek ada chat nih. Ini dari Mr. D, ngelihat jawaban sama teksnya susah amat dimaksud. Iya ya, emang kalau misalkan ujian bahasa ini susah tuh apa teksnya. Tuh, kata Irfan juga, iya ini ngejebak banget ya. Ya, ini ngejebak nih antara A atau B. Tadinya juga aku agak bingung sih gitu, tapi ternyata jawabannya yang A ya. Ternyata kita harus yang pertama pernyataannya tuh harus bisa menyimpulkan keseluruhan teks, dan yang kedua harus benar juga gitu. Jadi ada dua syarat gitu ya untuk bisa menjawab pertanyaan ini gitu. Nah, yang C kurang tepat ya, karena hunger for food-nya tuh yang mana dulu? Kalau hunger for food-nya untuk plant ya bisa benar. Jadi ini kurang narrow ya. Dan ini juga sebenarnya kalau misalkan narrow juga kurang bisa menyimpulkan keseluruhan teks yang C. Oke, coba kita lihat yang D. Cannibalism is a natural phenomenon among herbivores. Nah, ini juga kurang tepat karena di teks tuh nggak ada. Nah, yang E, other bugs can also turn cannibalistic towards each other. Nah, ini juga salah ya, karena nggak ada di teks. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke deh, pembahasan untuk soal yang ini cukup segitu. Sekarang sesi Q&A untuk soal yang ini. Silakan teman-teman yang mau nanya, boleh
chat, boleh tulis di kolom chat dan juga atau juga bisa raise hand. Oke, aku hitung lagi 1 sampai 10. Kalau udah sampai 10 nggak ada yang nanya, aku lanjut ya ke soal yang selanjutnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke. Berarti udah paham semua ya? Siap. Ini kita ada soal nomor 5, yaitu soal yang terakhir nih. Ayo semangat, sebentar lagi selesai, bisa bebas habis belajar ya. Coba kita lihat apakah soal utul UGM atau SIMAK UI. Ternyata soal utul UGM tahun 2015. Sama reading lagi nih. Emang sih semuanya reading ya kalau misalkan nanti buat ujian-ujian UMPTN tuh. Jarang banget dan bahkan kayaknya belum pernah ya soal structure kayak gitu. Oke, kita bisa mulai kerjain ya guys. Sudah aku sediakan teksnya, pertanyaannya, dan juga opsi-opsinya. Silahkan untuk dijawab. Waktunya aku kasih 2 menit atau 3 menit lah ya. Bisa aku tunggu kurang lebih 16 sampai 16.33 atau 16.34. Oke deh, selamat mengerjakan teman-teman. Oh ya, jangan lupa ditaruh di kolom chat jawabannya. Udah jam 16.34 nih. Ayo, belum ada yang jawab. Kalau dilihat-lihat sebenarnya emang sih ini teksnya panjang ya kelihatannya. Cuma sebenarnya ini kalau dipahami lebih dalam lagi nih tingkat kesulitannya itu lebih mudah dibandingkan tadi yang nomor 4 itu. Nah, ayo coba dijawab dulu yuk teman-teman. Udah 3 menit nih. Nanti kalau UTBK waktunya sebentar banget loh.
bahasa Inggris tuh. Iya, yuk teman-teman dicoba aja, nggak apa-apa, salah juga, kita belajar bareng-bareng. Yuk teman-teman dicoba, dijawab. Masih aku tunggu ya, sebentar lagi ya. Oke, kayaknya masih pada kebingungan ya. Masih malu-malu juga nih, mau jawab juga. Yuk teman-teman, aku hitung deh sampai 10. Kalau misalkan nggak ada yang mau jawab, oke aku lanjut ke pembahasan. Oh, kata Anissa, belibet Kak. Iya nih, aku juga bisa merasakan ya dulu waktu TBK belajarnya belibet banget nih. Kata Irfan puyeng Kak, skip dulu. Oke deh, kalau gitu teman-teman, karena pada bilang ini susah banget. Oke, kita skip aja ya, langsung ke pembahasan. Nah, sebenarnya ini lebih mudah daripada soal yang tadi, teman-teman. Walaupun emang bacaannya tuh lebih banyak gitu. Nah, tadi kan selama 4 soal tadi tuh kita pakai teknik skimming ya, karena kita tuh mau nentuin main idea dan juga conclusion. Nah, kalau ini kita mau nentuin detailed information. Jadi kita bisa pakai teknik scanning. Nah, ini nih ABC-nya pertamanya udah sama semua nih, electronic commerce semua ya sampai E. Nah, yang bedanya cuma ya akhir-akhir aja nih. Nah, kayak guarantees product quality dan bla 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 itu bisa jadi keyword yang bisa kalian cari di teks. Nah di sini udah aku merah-merahin nih di teksnya. Electronic commerce is closing the gap between the countries that have a wide availability of products and those with limited availability. Itu. Jadi yang benar adalah yang D. Yang D ya teman-teman. Kenapa bukan yang A? Yang A itu kalau kita lihat-lihat tuh nggak ada pembahasannya di teks ya. Nah terus yang B juga nih nggak ada di teks ya. Tadi aku baca sih nggak ada. Nah terus yang C. Nah yang C itu sebenarnya kayak bener gitu loh. Cuma masalahnya ini tuh ngomongin tentang developing countries versus developed countries gitu loh, bukan tentang rural area gitu. Jadi ya kurang tepat lah ya istilahnya. Terus yang E nih, yang E juga nggak ada di teks. Jadi yang paling tepat adalah yang D, itu electronic commerce reduce the gap between countries. Gitu ya teman-teman. Oke, penjelasan dari aku nomor 5 segitu aja. Silahkan yang mau bertanya, aku buka sesi Q&A untuk soal nomor 5 ya teman-teman. Aku hitung 1 sampai 10 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kata Irfan cukup. Nah, berarti yang lain juga kayaknya cukup ya. Tadi nggak ada yang raise hand dan nggak ada yang komen juga. Ya, udah pada pusing ya teman-teman kayaknya. Jadi makanya aku hari ini cukup 5 soal aja nih. Emang sih SIMAK UI dan UTUL UGM pusing ya. Aku juga dulu ngerjainnya pusing banget.
I can feel you guys. Ya jadi segitu aja tadi soal-soal yang bisa jadi bayangan kalian kayak semudah atau sesusah apa sih kira-kira UTU UGM dan SIMAK UI itu. Jadi bisa buat referensi kalian nih ke depannya. Ya untuk yang bahasa Inggris ya tentunya. Oke, sekarang sesi Q&A lagi. Nah, barangkali nih kalian baru ada kepikiran pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kalian tanyain tadi pas sesi Q&A. Setiap soal bisa tanyain sekarang, atau misalkan mau ada pertanyaan tentang kuliah-kuliah juga boleh banget nih teman-teman. Oke, aku hitung lagi nih 1 sampai 10 karena ini ternyata time-nya itu limit ya, ada limit time-nya. Oke. Oke, aku hitung ya, teman-teman. 1. Oke. Dari Irfan nih, Kak, tips and trick ngerjain soal English SIMAK apa, Kak? Nah, katanya jadi bule dulu, Kakak. Jujur ya, sebenarnya aku tuh belum pernah melakukan tes SIMAK, seperti yang aku bilang tadi. Cuma baru daftar tesnya doang gitu. Nah, tapi ini ada satu tips dari aku yang penting banget dan nggak boleh kalian lewatin adalah setiap kali kalian mengerjakan soal UTBK atau UMPTN, kalian harus baca soalnya terlebih dahulu ya. Jangan baca teksnya. Kenapa? Supaya kita tuh bisa tahu tujuan kita tuh mau jawab yang mana gitu. Jadi kalian nggak usah baca semua teksnya gitu loh. Jadi itu bakal menghemat waktu kalian tentunya. Nah, yang kedua, tips dari aku adalah baca banyak-banyak buku atau artikel bahasa Inggris nih supaya kalian terbiasa. Atau kan kalian nih pasti suka lah ya nonton nonton movie kayak Netflix atau Disney Plus itu coba deh kalian ganti subtitle dari Indonesia ke bahasa Inggris aja supaya kalian nih terbiasa gitu loh dengan baca bacaan bahasa Inggris gitu. Jadi nanti pas ujian baik itu SIMAK UI dan juga UTUL UGM itu kalian udah terbiasa gitu. Itu aja sih tips dari aku. Irfan, apakah sudah menjawab? Sudah cukup? Yang lain boleh coba barangkali ada yang mau ditanyain lagi. Yang Irfan tadi udah menjawab kah? Udah kali ya. Oke, aku hitung sampai 10 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nggak ada lagi nih yang mau nanya ya. Tapi nih kalau tiba-tiba kalian nanti mau ada yang ditanyain, ditanyain nih tentang bahasa Inggris atau tentang perkuliahan apapun, tapi sekarang kalian belum kepikiran, langsung aja reach out aku melalui Instagram dan email aku yang udah aku kirim melalui chat box ya. Dan malu-malu langsung aja ya, teman-teman. Oke, karena ini waktunya juga udah mau habis, aku mau tutup kelas hari ini. Terima kasih banyak sudah datang ya di sore hari ini. Semoga kelas hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dalam baik itu mengerjakan UTBK dan juga ujian-ujian mandiri lainnya, terutama untuk SIMAK UI dan juga UTUL UGM ya. Semoga teman-teman semua bisa diterima di universitas yang kalian inginkan. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah mau menyempatkan diri untuk datang. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Silakan ya boleh leave Zoom. Semoga kita bisa ketemu lagi di next class. Thank you semua.